Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayulana Sakti dengan stambuk F551191003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi API Gateway Microservices, di mana pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, terkhusus untuk menjawab tugas mata kuliah API atau Application Programming Interface. Jadi langsung saja kita ke penjelasan mengenai materinya. Nah, baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai materi API Gateway Microservices ini. Dan kita langsung saja masuk ke materi penjelasannya. Di sini yang pertama, apa itu API Gateway? Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari API itu sendiri. Jadi kalau API atau Application Programming Interface, dia ini adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Di sini saya akan memberi contoh pemahaman API itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dia seperti apa. Jadi saya akan menganalogikan API ini dalam sebuah restoran. Jadi contohnya di sini misalnya kita analogikan API itu dia sebagai pelayannya. Jadi pelayan restoran ini akan menghubungkan antara pelanggan dengan si pembuat makanan yang di dapur. Jadi pelayan ini dia menjadi perantara antara pelanggan dan si pembuat makanan yang di dapur. Nah, pelayan di sini ini yang kita analogikan sebagai API. Nah, untuk peran interface-nya di sini kita lihat seorang pelanggan itu dari suatu restoran dia dibutuhkan hanyalah sebuah menu. Kemudian menyampaikan pesanan. Ini seorang pelanggan dari suatu restoran, dia membutuhkan sebuah menu. Kemudian menu itu dia menyampaikan pesanannya melalui pelayan. Menu itu disampaikan kepada si pemasak ini melalui pelayan. Nah, tanpa perlu mengetahui bagaimana pesanan tersebut dibuat. Sekarang kita akan coba menjabarkan beberapa kata kunci dari pemahaman API tadi. Contohnya di sini adanya antarmuka. Adanya antarmuka di sini kita anggap sebagai pelayan. Di situ kita anggap dia sebagai interface-nya. Kemudian adanya konsumen, ini kita anggap pelanggannya. Itu kita anggap sebagai klien. Adanya produsen atau penyedia sumber daya, di sini tadi itu seperti penyedia makanannya, itu kita anggap sebagai dia server. Kemudian adanya permintaan dari konsumen, itu dapat kita anggap sebagai request. Dan produsen menyediakan layanan sesuai dengan permintaan konsumen, itu dapat kita anggap sebagai response. Konsumen tidak mengetahui detail pekerjaan produsen dan begitu pula sebaliknya. Nah, dari konsep yang didapatkan dari analogi-analogi tersebut, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa dalam API itu terdapat 3 objek utama, yaitu client, server, dan interface atau API itu sendiri. Kemudian terdapat 2 buah aktivitas utama, yaitu ada request dan response. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan mengenai API Gateway. Jadi kalau untuk API Gateway ini dia merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, dan authentication API, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, API Gateway ini dia adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam. Nah, untuk dari luarnya ini kita bisa analogikan dia sebagai akses internetnya, dan dari dalamnya itu dia adalah aplikasi microservices-nya. Kemudian API Gateway ini bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice, dan aplikasi microservices ini hanya bisa diakses dari luar melalui API Gateway tadi. Nah, contohnya di sini ada 5 contoh. Ada Apache HTTPD, Kong, Netflix, Azure, dan lain-lain. Kemudian untuk keuntungannya, di sini ada 5 keuntungan. Yang pertama, untuk API Gateway ini dia lebih aman karena hanya ada satu gerbang. Kemudian yang kedua, service dia tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, dia cukup dilakukan di API Gateway-nya saja. Yang ketiga, API Gateway ini juga bisa digunakan sebagai load balancer. Dan yang keempat, bisa digunakan sebagai rate limiter. Dan yang kelima,
bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service ini tidak terekspos. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari tahu mengenai apa itu microservices. Jadi kalau untuk microservices itu dia seperti membagi service ke bagian yang lebih kecil di mana service-service tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap services yang dibuat dia bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Jadi sedangkan untuk implementasi ke web, Android, iOS, dan lain-lain tidak bisa secara langsung, di mana kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya API Gateway. API Gateway ini memiliki tugas seperti load balancing, sesing, access control, API metering, dan monitoring. Kemudian yang selanjutnya di sini mengenai pengertian API Gateway Microservices. Jadi untuk Gateway API pada layanan mikro merupakan antarmuka yang digunakan untuk mengakses layanan mikro. Dan layanan mikro ini yang diakses tidak termaksud dukungan untuk menerbitkan, mempromosikan, atau mengelola layanan di tingkat yang signifikan. Pada API Microservices, pengguna dapat mengajukan request lebih dari satu API. Nah, Gateway API dapat membuat API khusus untuk setiap klien, sehingga klien dapat menggunakan fitur yang dibutuhkan. Salah satu kelebihan Gateway API Microservices ialah menyediakan penerjemahan protokol sehingga setiap layanan mikro menerima request protokol yang dibutuhkan. Penggunaan penerjemahan protokol dapat bermanfaat bagi pengemban karena dengan menggunakan penerjemahan ini, pengemban dapat fokus pada masalah pemrograman daripada cara mengakses layanan mikro, sehingga mengurangi waktu pengkodean dan potensi kesalahan pengkodean dapat diperkecil. Kemudian selanjutnya, di sini ada kelemahan dan keunggulan dari API Gateway Microservices. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelemahannya. Untuk kelemahannya di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, dia pengkonfigurasi perangkat lunak lain di the server. Yang kedua, resiko kegagalan config besar sehingga menyebabkan bug aplikasi dan resiko lainnya. Yang ketiga, di sini ada server pusat bisa saja rusak atau mogok sehingga menyebabkan aplikasi kesulitan menjabat dua arah. Yang keempat, server yang digunakan harus mendukung input-output asinkron non-pemblokiran karena tanpa hal itu kecepatan dan stabilitas akan terganggu dan Gateway API Microservices akan tersendat. Itu untuk kelemahannya. Dan untuk keunggulannya, yang pertama di sini ada dia bisa mengisolasi klien dari bagaimana aplikasi dipartisi menjadi layanan mikro. Kemudian mengisolasi klien dari masalah menentukan lokasi contoh layanan. Kemudian yang ketiga, menyediakan API yang maksimal untuk setiap klien. Yang keempat, mengurangi jumlah permintaan atau perjalanan pulang pergi, misalnya API Gateway dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulannya dari materi API Gateway Microservices ini, di mana kesimpulannya itu untuk berbicara tentang API Gateway, dia tidak terlepas dari pembahasan mengenai microservices. Nah, microservices itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. Nah, microservices sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah terpecah. Monolitik itu seperti aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul itu terdapat di dalam sebuah aplikasi yang sangat besar. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai materi API Gateway Microservices ini. Untuk kurang dan lebihnya ataupun ada kesalahan kata dalam pembuatan video, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kritik dan saran teman-teman sekalian saya butuhkan. Silahkan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.